Kemarin saya sudah bahas ini belum ya? Sudah bahas apa namanya? Sudah bahas kuisnya belum? Sudah ya? Sudah belum? Belum, Bu. Oke, sekarang kita bahas ya satu-satu. Silahkan disiapkan hasil pekerjaannya kemarin. Kita mulai bahas satu-satu. Oke, soal yang pertama. Ya, soal yang pertama ini ada berikut ini adalah biaya yang dikeluarkan di bulan Juni. Ada bahan baku langsung sebesar 84 juta, kemudian ada tenaga kerja langsung sebesar 28 juta, biaya overhead pabrik senilai 42 juta, kemudian ada beban penjualan dan ada beban administrasi. Masing-masing 20 juta dan 16 juta. Oke, pertanyaannya adalah berapakah biaya konversi di bulan tersebut? Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan gitu ya, saya mau tahu dulu teman-teman sudah searching gitu ya, sudah baca apa itu biaya konversi? Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk overhead dan tenaga kerja saat mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Oke, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ketika dia melakukan proses produksi, terutama terkait dengan tenaga kerja dan overhead pabrik. Jadi, kalau yang konversi ini, ketika kita melakukan proses produksi, kita membutuhkan biaya overhead pabrik, gitu ya. Contohnya misalnya pemeliharaan mesin, penggunaan mesin, misalnya seperti itu. Nah, ketika tidak ada itu, kita nggak bisa berjalan. Nah, untuk menjalankan itu kita butuh tenaga manusia atau SDM. Nah, ini yang disebut sebagai biaya konversi. Jadi pengkonversian ketika kita melaksanakan proses produksi, kita butuh alat bantu dan kita butuh tenaga SDM-nya. Nah, ini yang dimaksud makna dari biaya konversi. Nah, berarti kalau begitu di sini ada apa saja biaya konversinya? Tenaga kerja langsung sama overhead. Oke, tenaga kerja langsung sama overhead pabrik. Berarti tenaga kerja langsungnya 28 juta sama overhead pabriknya 42 juta. Jadi biaya konversi di bulan Juni itu 70 juta. Oke. Terima kasih Mbak Novi sudah mau jadi volunteer untuk menjawab pertanyaan pertama. Oke, jadi nilainya 70 juta diperoleh dari tenaga kerja ditambah dengan biaya overhead pabriknya, gitu ya. Kemudian yang kedua, gitu ya, yang kedua pertanyaannya, sebutkan biaya apa saja yang dapat dimasukkan dalam laporan keuangan. Kemudian sebutkan biaya apa saja yang tidak dapat dimasukkan dalam laporan keuangan. Nah, ini siapa volunteernya yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, Mbak Fatimah. Nggak usah saya tunjuk ya, langsung bisa jawab. Ya, silakan Mbak Fatimah. Yang termasuk itu biaya produksi, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, sama biaya overhead pabrik. Yang tidak, biaya peluang, biaya relevan, dan biaya tidak relevan. Oke, nah sekarang karena tadi ada biaya relevan, biaya peluang gitu ya, nanti saya sebutkan sekalian ada prime cost, ada opportunity cost gitu ya, sama satu lagi ada sunk cost. Nah, sunk cost, biaya tenggelam. Nah, kalau di bukunya Carter itu kalau nggak salah istilahnya biaya tenggelam. Padahal itu bukan biaya tenggelam ya, maksudnya sunk cost ya sunk cost. Sunk cost itu adalah biaya yang sudah kita keluarkan, kita sifatnya dia sudah hilang gitu ya, dia hilang dari kita keluarkan dan sudah hilang dan nggak bisa kita tarik lagi. Nah itu sunk cost. Jadi bukan
semata-mata kapalnya yang tenggelam bukan, atau biayanya yang tenggelam bukan, tapi biayanya hilang gitu loh. Kita kehilangan biaya yang sudah kita keluarkan, kayak orang Jawa bilang kayak gitu loh. Nah, itulah seakan nanti itu akan menambah beban, jadi bisa menambah beban atau biaya, jadi itu bisa kita masukkan ke dalam laporan keuangan. Tapi untuk opportunity cost sama biaya relevan, itu nggak bisa kita masukkan ke dalam laporan keuangan karena itu terkait dengan kebijakan. Ya. Kenapa saya bilang kebijakan? Karena kalau kita bicara mengenai opportunity cost sama biaya yang relevan, itu kita bicara mengenai relevansi, bicara mengenai kesempatan mana yang lebih menguntungkan. Aku bilang kapan? Sekarang pagi. Aku berenang. Hari Minggu sore. Nah, gitu ya. Nah, itu untuk dua istilah itu. Jadi sudah terjawab. Jadi selain biaya bahan baku, tenaga kerja, kemudian overhead, gitu ya. Nah, dari biaya-biaya yang disebutkan sama Mbak Fatimah tadi itu tercantum di laporan keuangan, khususnya di mana? Mama, ituin ayah. Kapan? Ketika kita nyusun laporan biaya produksi, ya kan? Ketika kita nyusun biaya produksi, nanti disajikan lagi di laporan profit and loss atau laporan laba rugi. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika kita sudah selesai menyusun laporan biaya produksi, kemudian kita menyusun laporan laba rugi, terus kita menyusun apa lagi? Laporan apa lagi setelah menyusun laporan biaya produksi dan laporan profit and loss atau laba rugi? Income statement. Setelah itu kita nyusun apa lagi? Neraca, Bu. Masa moro-moro neraca? HPP, Bu. HPP itu kan nanti ada di laporan laba rugi, Mbak. Setelah kita tadi kan, kalau kita bicara mengenai manufaktur ini kan kita susun laporan biaya produksi dulu, ya toh. Laporan biaya produksi, terus nanti di situ muncul tenaga kerja, bahan baku, kemudian BOP, gitu kan. Ketemu nanti total produksi, terus nanti dijual berapa, ketemu HPP-nya berapa, gitu. Oke, sudah. Terus nanti disajikan lagi, kita bikin laporan laba rugi, ya kan, pendapatan. Pendapatan dari mana? Dari HPP-nya, dari harga pokok penjualannya, gitu kan. Nanti ketemu laba ruginya berapa. Nah, setelah menyusun laporan laba rugi, terus kita menyusun laporan perubahan modal. Nah, sekarang namanya masih perubahan modal. Perubahan ekuitas. Nah, perubahan ekuitas. Oke, setelah perubahan ekuitas baru laporan posisi keuangan. Tenan nih, laporan posisi keuangan. Terus laporan arus kasnya di mana? Iya, atau neraca. Laporan arus kasnya di mana? Setelah laporan posisi keuangan. Setelah laporan posisi keuangan. Oh, jadi neraca laporan posisi keuangan nggak yang terakhir ya? Enggak, yang terakhir laporan arus kas. Oke, nanti dicek lagi ya, Nah, pertanyaan saya, ketika saya menyusun laporan biaya produksi, ada nggak acuan yang digunakan? Bagaimana, Bu? Ketika saya menyusun laporan biaya produksi, ada nggak laporan, ada nggak acuan yang saya gunakan? Ada nggak? Nggak ada ya. Jadi kalau laporan biaya produksi itu kan seperti laporan yang peruntukannya untuk kebutuhan internal. Nah, ini sama dengan yang awal-awal kita bahas dulu. Jadi kalau laporan biaya produksi itu kaitannya dengan kebijakan manajemen, kebutuhan manajemen. Jadi dia acuannya tidak ada yang mengikat. Tapi ketika sudah disusun berupa laporan keuangan, nanti muncul misalnya ini digunakan untuk perusahaan manufaktur yang skalanya masih kecil, misalnya sekelas UMKM gitu ya, berarti kita pakai SKMKM.
Nah, misalnya dia sudah besar, gitu ya, baru kita pakai PSAK, misalnya seperti itu. Nah, itu yang membedakan antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Nah, ini kalau akuntansi biaya ini sebenarnya adalah cara menghitung toolsnya gitu ya, toolsnya untuk membantu manajemen di akuntansi manajemen untuk mengambil keputusan. Salah satu pengambilan keputusannya yaitu tadi misalnya kita mau menerima orderannya atau tidak. Gitu. Nah, itu untuk yang nomor 2. Oke, kemudian yang nomor 3. Berikut ini adalah biaya yang dikeluarkan di bulan Februari. Ya, ada bahan baku langsung, kemudian tenaga kerja langsung, kemudian ada overhead pabrik, beban penjualan dan beban administrasi. Ya, ini sebenarnya sama dengan nomor 1. Cuman pertanyaannya adalah period cost-nya. Nah, sebelum masuk ke perhitungannya, apa sih period cost itu? Yuk, volunteer yuk. Siapa? Cost. Siapa yang mau ini? Mbak Okta? Apa Mbak Okta? Period cost adalah, cost period adalah biaya yang dikeluarkan berdasarkan periode terjadinya. Oke, jadi kalau kita bicara mengenai period cost, ini adalah biaya yang kita keluarkan kaitannya sama persediaan gitu ya. Jadi kita bagi misalnya per bulannya berapa, jadi ada alokasinya. Jadi per periode, kalau periode akuntansi setahunnya periodenya 1 tahun gitu ya. Kalau ini di breakdown per bulan biasanya. Nah, jadi untuk 1 tahun akuntansi per bulannya biaya periodenya berapa? Nah, ini keterkaitannya sama persediaannya. Nah, biasanya ini ketika kita mau menjual, ketika kita mau melakukan kegiatan pemasaran, misalnya seperti itu. Nah, di sini ditanyakan period cost-nya. Nah, cara ngitung period cost-nya seperti apa ini? Mbak Andini. Caranya, biaya periode ini menurut saya ya, bahan baku langsung ditambah kerja langsung, ditambah biaya overhead, kemudian ditambah beban penjualan dan biaya administrasi. Nah, ini menurut Mbak Andini ya. Nah, ini saya luruskan ya. Kalau tadi sama Mbak Okta dijawab bahwa cost period atau period cost ini itu dia adalah biaya yang dikeluarkan terkait dengan persediaannya gitu ya, tapi untuk aktivitas di luar proses produksi. Nah, salah satu contohnya itu adalah biaya pemasaran atau biaya penjualan dan biaya administrasi. Jadi dia tidak melekat sama proses produksi, tapi ada di dalam kegiatan manufaktur itu. Nah, berarti kalau di sini period cost-nya itu hanya menambahkan biaya penjualan atau pemasaran ditambah dengan administrasinya. Nah, di sini biaya penjualannya 17.000 ditambah dengan administrasinya gitu ya. Administrasinya itu 26.000. Jadi period cost-nya itu sebesar 43.000. Kalau kita masukkan bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, BOP, kemudian beban administrasi, beban penjualan, itu semuanya kita masukkan. Nah, itu dikenal dengan istilah full costing. Nah, itu dikenal dengan istilah full costing. Memasukkan seluruh elemen ke dalam biaya produksi, nah itu disebut sebagai full costing. Kalau variable costing itu ditentukan dengan besar kecilnya yang dibutuhkan. Kalau full costing semuanya dimasukkan, dibagi kuantitasnya, ketemu biaya per unitnya. Kalau variabelnya diambil yang kita butuhkan saja, yang nggak kita butuhkan nggak kita masukkan. Misalnya hanya khusus proses produksi biasanya. Misalnya biaya packaging gitu ya, tapi nggak ada itu beban penjualan, beban administrasi itu biasanya nggak ada. Tapi ada packagingnya, kemudian ada biaya pemesanan, nah itu dimasukkan per variabelnya, itu variable costing. Tapi kalau semuanya dimasukkan, nah itu namanya full costing. Kalau tadi yang disebutkan sama Mbak Andini,
itu tadi adalah proses full costing. Nah, full costing ini juga bisa melalui JOC, bisa melalui proses costing. Nah, tapi biasanya kalau full costing itu biasanya yang job order costing, yang JOC. Jadi pakai menentukan harganya, produksinya dia menggunakan job order costing, tapi ketika menentukan harganya dia pakai full costing. Nah, itu seperti itu. Kemudian nomor 4. Berikut ini adalah data yang disediakan untuk menjawab pertanyaan dalam soal ini, gitu ya. Itu ada beban pokok penjualan atau dikenal dengan istilah HPP, cost of goods sold, gitu ya. Kemudian ada barang jadi awal tahun, ini bisa dikenal dengan istilah finished good, gitu ya. Kemudian harga pokok produksi, cost of good manufacture, ya. Kemudian barang dalam proses awal tahun sama akhir tahun, dan ada direct labor, gitu ya, tenaga kerja langsung, sama factory overhead atau biaya overhead pabrik. Nah, di sini ditanyakan berapakah nilai untuk pemakaian langsungnya dan untuk barang jadi akhir tahun. Oke, siapa yang mau bahas dulu? Untuk barang jadinya, siapa yang mau voluntary? Mbak Danis silahkan. Salah nggak apa-apa. Jadi untuk mencari barang jadi akhir tahunnya, yaitu total biaya produksi ditambah persediaan awal dikurangi dengan barang akhir. Oke, barang jadi akhir berarti total harga pokok produksinya, COGM-nya ditambah barang jadi awal dikurangi HPP-nya. Ya, dikurangi dengan HPP-nya. Di sini beban pokok penjualan. Berarti harga pokok produksinya berapa di situ? 800. Ya, 800. Kemudian ditambah barang jadi awalnya, ditambah 50 juta. Kemudian dikurangi HPP-nya. HPP-nya berapa? 750 juta. Berarti 800 juta. Iya, 800 juta ditambah 50 juta dikurangi 750 juta. Nilainya 100 juta. Oke, kemudian yang kedua itu adalah menghitung total biaya produksinya. Nah, total biaya produksi itu bisa dicari dengan cara harga pokok produksi atau COGM ditambah dengan barang dalam proses. Nah, kata kuncinya gini, kata kuncinya kalau menghitung barang jadi, berarti yang kita gunakan adalah barang jadinya. Kalau menggunakan total biaya produksi, berarti masih berproses, masih melalui proses produksi. Nah, berarti itu yang dipakai adalah barang dalam prosesnya. Nah, berarti di sini total biaya produksinya itu total harga pokok produksi ditambah barang dalam proses akhir dikurangi barang dalam proses awal. Oke, nah ini harga pokok produksinya berapa? 800 juta ditambah 30 juta dikurangi 25 juta. Iya, totalnya ada 805 juta. Nah, itu untuk mencari pemakaian bahan baku langsungnya. Nah, untuk mencari pemakaian bahan baku langsungnya. Nah, di sini langkah terakhir adalah mencari pemakaian bahan baku langsung
itu formulanya total biaya produksinya dikurangi dengan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Jadi 805 juta dikurangi 300 juta dan 200 juta. Jadi pemakaiannya adalah 305 juta. Iya, betul. Bu izin tanya. Ya. Bu, berarti ini kan di soalnya kan berapakah nilai biaya pemakaian langsung? Berarti ini maksudnya mencari biaya pemakaian langsung bahan baku. Iya, betul. Saya yang kelupaan kemarin. Ya. Oh ya. Kurang lengkap. Saya ya. kira itu biaya bahan baku ditambah dengan tenaga kerja. BTKL-nya. Iya. Iya. Saya yang kurang lengkap kemarin. Oh iya. Oke. Nah, kemudian soal berikutnya adalah soal nomor 5. Ini mudah sekali ya. Biaya dari oli yang digunakan untuk meminyaki mesin produksi dalam perusahaan manufaktur adalah contoh dari biaya. Mudah sekali ya Pak ini. Biaya bahan baku tidak langsung. Oke, 100% semuanya ya, semuanya benar. Merupakan contoh dari biaya bahan baku tidak langsung. Karena apa? Karena kita nggak bisa mengukur tingkat ekonomis dari penggunaan minyak itu, kita nggak bisa ukur. Makanya kita masukkan dalam kategori bahan baku tidak langsung. Tapi dalam proses produksi kita membutuhkan itu. Jadi dikenal dengan istilah bahan baku tidak langsung atau bahan penolong. Nomor 5 sudah. Kemudian nomor 6. Biaya yang telah digunakan dalam menghasilkan pendapatan disebut dengan istilah beban. Apa ini? Beban. Oke. Nah, intinya kalau kita bicara mengenai beban, ya, itu kita sudah merasakan manfaatnya. Jadi kita sudah bayar, sudah merasakan manfaatnya, itu disebut dengan istilah beban. Nah, ini saya pengen teman-teman bisa membedakan apa itu beban, apa itu biaya. Kalau biaya kita belum merasakan manfaatnya, tapi kalau beban sudah. Ini teman-teman sambil cari ya. Sama satu lagi istilah cost, KUST, CUST. Nah, itu teman-teman nanti cari apa perbedaan cost, perbedaan beban, dan biaya. Kapan-kapan nanti saya tanya, apa sih perbedaan ketiganya? Kemudian nomor 7. Nah ini, Bapak Budi memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan lamanya yang memberikan gaji sebesar 15 juta. Pekerjaan barunya akan memberikan gaji sebesar 18 juta rupiah. Dalam proses pengambilan keputusan gaji yang lama gitu ya sebesar 15 juta akan dikelompokkan sebagai biaya apa? Peluang, Bu. Biaya peluang. Nah, ini biaya peluangnya terlihat ya mudah sekali 3 juta, ya kan? Tawarannya 18 juta, kemudian yang lalu 15 juta. Jadi dia punya kesempatan untuk mendapatkan pendapatan lebih besar sebesar 3 juta. Nah, yang kayak gini yang nggak bisa kita cantumkan di laporan keuangan karena kan belum pasti gitu ya, masih bisa mungkin mundur, masih bisa mungkin nggak mundur. Nah, itu yang nggak bisa kita cantumkan ke laporan keuangan. Terus nomor 8. Nah, ini berikut ini adalah data tahun 2016 pada bulan Juli. Ada penjualan sebesar 1.230 juta. Kemudian ada beban penjualan dan administrasi sebesar 210. Kemudian bahan baku langsung yang digunakan 264, TKL 300 dan BOP. BOP-nya ada 2 ya, tetap dan variabel. Kemudian ada informasi mengenai persediaannya untuk bahan baku langsung di awal dan di akhir periode. Begitu juga dengan BDP dan barang jadi. Pertanyaannya adalah berapakah HPP untuk bulan Juli pada PT Berdikari Karya?
Oke, nah ini sebenarnya saya kebalik ya. Harusnya pertanyaan nomor 8 ini dia jadi nomor 9. Nah, kita jawab dulu yang nomor 9 dulu, baru nanti jawab yang nomor 8. Ini sama, soalnya sama persis gitu ya. Cuman pertanyaannya adalah beban pokok produksi atau harga pokok produksi. Biaya pokok produksi gitu ya, cost of good manufacture. Nah, ini gimana cara nyarinya? Untuk COGM-nya gimana? Kita cari COGM-nya dulu, baru kita cari COGS-nya dulu. Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, silahkan, Mbak. Langkah pertama mencari biaya produksinya, yaitu Oke, betul. Yaitu bahan baku langsung yang digunakan sebesar 264 juta ditambah tenaga kerja langsung 300 juta ditambah overhead produksi yaitu biaya overhead variabel 205 juta ditambah biaya overhead tetap 200 juta. Jadi total biaya produksinya adalah 969 juta. Oke. Kemudian ditambah BDP awal 1 Juli 2016 yaitu 75 juta. Jadi totalnya 1 miliar 44 juta. Kemudian dikurangi BDP akhir 31 Juli 2016 yaitu 84 juta. Totalnya untuk harga pokok produksi atau COGM-nya adalah 960 juta. Oke, sip. Berarti kalau COGM-nya 960 juta, COGS-nya berapa, Mbak? COGS-nya 960 juta ditambah barang jadi awal 69 juta, totalnya 1 miliar 29 juta, kemudian dikurangi barang jadi akhir 31 Juli sebesar 57 juta, yaitu untuk COGS-nya 972 juta. Oke, sip. Oke, sudah benar. Kemudian yang terakhir adalah prime cost atau biaya utama. Nah, prime cost ini berbeda sedikit dengan conversion cost ya. Kalau prime cost ini kalau nggak ada prime cost-nya nggak akan jalan. Jadi yang paling dibutuhkan oleh prime cost itu adalah bahan baku dan tenaga kerja. Nah, kalau conversion cost itu adalah tenaga kerja dan BOP-nya, nah prime cost-nya itu tenaga kerja dan bahan bakunya, bahan baku utamanya. Itu prime cost atau bahan baku utama. Nah, itu untuk latihan soal kita yang kemarin. Ada yang betul semua kelas ini? Tidak. Tidak, Bu. Nggak apa-apa. Yang salah, Bu. Nggak apa-apa, masih latihan. Oke, nah kemarin saya sudah masuk ke proses costing ya. Sudah masuk ke proses costing, teman-teman kemarin juga sudah mulai masuk ke proses costing, sudah mulai mendengarkan penjelasan saya gitu ya, unit ekuivalen, ada tingkat penyelesaian proses produksi gitu ya, dengan menggunakan 2 departemen, kemudian ada laporan biaya produksinya gitu. Nah, sekarang saya minta teman-teman aplikatifnya saja. Nah, gimana aplikatifnya? Aplikatifnya teman-teman mencari, bisa dibuat PowerPoint tentang kasus proses costing. Case ya, bukan PowerPoint-nya, bukan materinya, tapi case-nya, kasusnya. Kasusnya tentang proses costing. Gimana, Mbak? Berarti contoh soal ya, Bu? Iya, satu soal saja. Cuman kan satu soal kan biasanya panjang ya. Satu soal kan biasanya kan kompleks gitu ya. Misalnya digunakan bahan baku, penggunaan bahan baku, kemudian sudah selesai ditransfer ke departemen berikutnya gitu. Jadi nanti biasanya ada 2 laporan biaya produksi gitu kan. Nah itu silahkan dibuat PowerPoint-nya, case-nya beserta penyelesaiannya. Kemudian nanti jam 4:30
itu silahkan share di grup. Nah, saya ingatkan sekali lagi, di uploadnya itu di folder ya. Jadi folder yang isinya tugas-tugas kalian itu. Yang dikirimkan ke saya itu linknya, link foldernya. Sekalian saya mau ambil nilai harian kalian, gitu ya, memastikan tugas-tugas kalian. Dan kalau yang kuis kemarin sudah saya lihat, gitu ya. Tapi ya namanya juga sambil latihan ya. Nah, yang ini saya pengen lihat kelengkapan tugasnya di satu folder di Google Drive. Nah, nanti ketika presensi itu namanya misalnya absen 2, berarti misalnya Fatima Sobrina, misalnya underscore link Google Drive yang folder, bukan yang jadi ketika saya klik foldernya itu udah muncul di situ tugas kalian, kumpulan tugas kalian. Nah, itu. Nanti cara penamaannya ya contoh soal underscore proses costing misalnya seperti itu. Nanti saya buka. Nah, nanti hari Senin atau hari Kamis nanti saya akan tampilkan salah satu, salah dua atau salah 3 dari contoh soal yang sudah kalian buat. Nanti kita pelajari bersama-sama. Setelah itu nanti saya masuk ke proses costing lanjutan. Karena memang proses costing itu sedikit panjang ceritanya tentang proses costing itu. Itu ada pertanyaan? Bu izin tanya. Berarti ini ya. contoh soalnya yang 2 departemen? Iya, yang 2 departemen. Terima kasih. Betul, jadi nanti ada 2 laporan biaya produksi. Oke. Tadi case-nya apa, Bu? Proses costing. Case tentang proses costing kan ya JOC sudah selesai kemarin, kita kan sudah masuk proses costing, sudah saya terangkan kemarin. Ada contohnya itu aplikasi. Ya pengen tahu aja kalian sampai mana ininya. Oke. Sampai jam 4:30 ya. Nanti silahkan di upload seperti biasanya. Bu boleh sampai jam 5, Bu. Boleh. Saya longgari ya sampai jam 7 malam sekalian ya. Barangkali masih jam 7 nggak apa-apa. Oke. Kalau sudah mukanya bisa kita waktunya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.